Allahu Akbar, Allahu Akbar, Malam hari raya ya, dengarlah suara burung itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah mataku. Udah Bu, untuk apa bikin masih segala itu? Dengan orang selisihnya baik pada kita. Aku rasa ia masih ingat pada kita. Kita sih mana Bu? Dan si pergi mengatakan demikian. Bukankah seharusnya minta video salah di mana kita? Biarlah ketika ia sudah kawin nanti, pada itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya itu bilang kalau begitu tidak cukup untuk makan kode ini. Bagaimana dong orang itu? Nampaknya Mintasi belum mau bersuami nasi, tetapi dari pihak orang tua laki itu terus saja mendesak ibu. Kenapa Bu? Mereka ngomong banyak. Belum lama. Maaf Bu, aku tidak bermaksud untuk membela diri sendiri. Aku jadi mata berita Bu. Mungkin pada hidupku penuh dengan penderitaan. Ayahmu seorang hartawan. Dia mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, seperti pohon yang terbawa angin, buahnya gugur. Uang, nasi, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukup hidup sederhana, Mintasi. Jadi salahnya Bu, Mintasi harus menanggung pahit getiran kehidupan sejak dia kecil. Tapi kita harus bisa mengatasi kesulitan ini Bu, harus. Ini adalah tugasku sebagai anak pertama. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Andai saja aku pernah suka saja. Aku sudah merasa bahagia Nasi. Kalau kau bahagia, karena Nasiku bersuami tidak baik benar. Nah, ibu nggak berbulan pulang hari ini. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya, karena katanya bulan depan dia akan naik gaji. Betul. Nah, ibu akan encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membayar keluarga kita. Tapi kalau dia mau bisa ikhlas, pasti ia akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Agak lambat hari ini, Mun. Gimana kau berbuka puasa tadi? Oh iya, ada aja. Mengadakan jahitan. Tadi aku ketemu orang tua, namanya. Waktu pakai pemberian dari sentral, dia bertemu dengan orang tua. Kira-kira bertemu dengan beliau. Dia pakai karena waktu itu seperti ada caleg. Tidak mungkin dia di sini. Tapi kata orang itu tinggal. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Nenek ini kok udah tidur berapa hari pun? 2 hari udah. Udah jam berapa ini? Kenapa minta tidur juga pulang? Sudah berbuka puasa semuanya. Udah. Tadi kamu menunggu kau, aku lama bilang. Waktu aku berada di sana tadi ada orang tua di ujung jalan dari jembatan sana melihat karena kita nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua bagaimana rupanya? Saya agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatan, tapi gampangnya cukup pendek.
Kenapa? Nggak ada orang deh. Malam hari raya seperti ini, dia baru dulu itu mungkin Sudah, Bu. Untuk apa minta masuk toko itu? Kamu masih ingat kebayang nggak? Tidak. Seharusnya Mbak ingat karena waktu itu Mbak sudah berumur 8 tahun. Anak-anak saja masih ingat waktu sama-sama. Sudah lagi ya, Bu. Sudah lama melupakannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di rumahnya Saleh. astagfirullah, itu seperti suara ayah muda. Ayahku pulang. Tinggal, engkau tinggal. Saleh, Bang Saleh. Bang banyak berdua Saleh. Ya, aku berubah tinggal 20 tahun berjalan berubah wajahku. Dan ini tentunya anak kita semua. Ya betul, ini anak-anak kita semua sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandanglah mereka. Silakan. Ya, baik Nur. Baik, Nur, kau sekarang besar, nak. Ini dulu kamu kecil sekali, tapi menulis semua dapat berdiri. Dan ini siapa? Ya, biasa. Aku dengar dari jauh, aku mendengar seorang putri. Kau cantik enggak sih seperti itu di masa muda? Aku senang sekali. Aku apa yang harus aku lakukan? 20 tahun aku menjadi seorang yang besar di Singapura. Aku jadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tadi malam begitu berdapat seolah-olah seperti masih berpuas menyerahkan dalam anjuran sama-sama dikelilingi oleh manusia semua seharusnya. Sesudah itu apapun yang dikerjakan karirnya sempurna. Sementara sebelum itu lalu keluargaku, anak istriku juga berkembali di depan mata dan di luar mereka sebelum ada terima kasih. Orang tua memberikan sebelah saya benar sih. Benar sih, nyalah kata yang begitu. Bukan kalau dikasih orang tua memberikan ayat sebelah saya. Kapan mau besok ayah tadi? Benar sih, Kapan kan besok ayah, Bu? benar sih, apa katamu itu? Aku tidak besok ayah, kataku. Jika aku besok ayah, lalu aku yang paling tua selama ini. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja, ibu cepat sadar. Dan jika aku memiliki seorang ayah,
Hidup kita sangat-sangat tersiksa. Rasa bahagia sedikit pun tidak ada. Dan jika aku mempunyai seorang ayah, maka ayah adalah musuhku yang satu-satunya. Benar sih? Pak, sekitar sekarang dia sudah keluar. Sudah sekali kau menyebutkan kalimat ayah pada orang yang jadi wanita itu. Hanya karena ada orang menjadi kenal masuk dalam rumah ini dan ia mengatakan bahwa ia adalah kita. Selalu kau sebut ia adalah kita. Kita sama sekali tidak mengenai dia, Kaimun. Sama sekali tidak. Pak, kita ada baginya. Sambil melakukan dia, kita tetap anak yang merawatnya. Benar sih, sampai benar kau berkata seperti itu kepada ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang. Minatnya dulu. Belum punya ayah kandung. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Munasnya sekarang adalah munasi yang dibentuk oleh munasi sendiri. Munasi yang hidup dalam kesetaraan. Aku merdeka, Bu. Semerdeka merdekanya. Aku memang merasa begitu. Aku mengaku dari 15 tahunnya aku kembali pada tempat ini. Waktu untuk memperbaiki kesalahan. Tapi ternyata sekarang yang benar kata Narsi, aku seorang tua yang tak bisa apa-apa. Baiklah, aku akan pergi. Aku tahu kapan Narsi, bagaimana rasa sedih hatiku. Aku orang yang pernah dihormati, orang kaya yang berjuang berjuta-juta banyaknya. Tapi sekarang aku terusir sebagai pengemis orang yang aku sendiri. Tapi biarlah, sedang apapun aku berjuang segala kesengsaraan ini, aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Kenapa yang berbahaya? Kamu tidak peduli apa yang akan terjadi. Bagus, Kaimun. Ingat, siapa yang beribu selama ini? Aku. Akulah yang beribu selama ini. Dari hasil pekerjaanku sebagai guru dan kacau suruhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Itu keras, bernasib. Kau menyakiti hati ibu, Mbak. Kau ikut pulang membela dia. Dan untuk kau, aku juga yang beribu selama ini. Akulah yang jadi ayah kandungmu selama ini. Baiklah, jika memang kalian cinta padanya, peliharalah. Mungkin kalian tidak merasakan kehidupan kalau tidak memiliki seorang ayah. Jangan sampai saudara-saudaraku itu merasakan hal itu juga. Aku mengerti, jika aku kembali, aku akan membangun perhatian dan kesenangan anak saja. Jangan pergi, bila jalan yang terbaik, dari dalam yang kembali. Ini apa? Ayo makan. Mana yang aku di sekarang? Di jalan ke dalam sungai, aku cuma pengemis sekarang. Seharusnya memang aku harus masuk dalam rumah yang ditinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar nampak fitrah yang kembali. Dan sudah tidak ada terjadi di sana. Tidak ada, aku malu tak sanggup untuk masuk dan aku sudah tua dan Mbak, tidak bisa kan memaafkan ayah? Besok tidak ada ayah. Sudah seharusnya saling memaafkan. Mbak tidak kasihan. Mana dia akan pergi sekarang? Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap kalian aja yang tidak bisa bertanya lagi. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa hanya aku saja yang disalahkan? Aku sudah lama melupakan rasa itu. Sekarang, pilih aku atau dia. Gerak, kamu akan kembali ke pulang. Aku tidak peduli apa
yang akan terjadi. Kita perlu, Pak, tentu saja Bu, kita nggak mau apa Manila itu pulang. Aku pulang, aku pasti pulang. Maimun, tunggu! Ah! Mana yang kedua? Mana ayahmu? Gimana kau menemukan baju itu, Maimun? Lalu, di mana dengan ayah?